sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini Bapak Muhammad Amin, SKM MEPID, yang akan membahas tentang inovasi yang sudah diciptakan oleh beliau. Selamat datang Pak Amin ya panggilannya ya. Selamat datang. Selamat datang di Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast kami. Terima kasih sudah mau berbagi nih tentang inovasinya. Kali ini kita akan membahas inovasi yang diberi nama Big Mala Herba. Untuk diketahui Pak Amin ini merupakan ASN dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar ya Pak ya. Betul, Oke. Ika. Nah, kalau dari kepanjangannya sendiri dari Big Mala Herba ini yaitu bimbingan dan keterapian pemanfaatan layanan anak. Nah, mungkin kita akan langsung tanya-tanya kepada Pak Amin nih apa sih yang dimaksud dengan Big Mala Herba ini. Mungkin sebelum kita masuk kepada inovasi ini mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Amin bahwa kita kan tahu Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini untuk rumah sakit khusus gangguan jiwa ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kok di sini ada keterapian pemanfaatan layanan anak. Apakah ada layanan khusus di rumah sakit ini atau gimana? Silakan Pak. Terima kasih Ibu Kaya. Terima kasih telah diundang untuk mengisi acara podcast ini. Memang betul Bu Ika ya, Rumah Sakit Ernaldi Bahar itu kekhususannya adalah kekhususan jiwa. Tapi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar sendiri itu banyak sekali pelayanan-pelayanan yang untuk pendukung untuk kejiwaan itu sendiri itu. Ya salah satunya adalah layanan terapi anak. Itu banyak juga yang pelayanan lain seperti psikologi, layanan psikologi, sudah itu layanan radiologi, laboratorium, sudah itu ada namanya rehabilitasi nafsa. Itu ya. Jadi untuk diketahui berarti memang ada layanan untuk anak ya Pak ya di Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Nah, kalau kita masuk ke dalam inovasinya sendiri, yang dimaksud dengan bimbingan dan keterapian pemanfaatan layanan anak ini untuk anak yang sakit secara umum atau ada kategori khusus Pak? Ya ini, saya terang dulu Bu Ika ya, BIMALA ya, bimbingan dan keterapian pemanfaatan layanan anak. Ya tuh. Jadi saya terangkan bahwa anak yang bagaimana, tuh ya, terapi yang bagaimana. Layanan anak kita khususkan kepada anak yang mempunyai atau mengalami masalah tentang tumbuh kembang. Itu. Nah, kalau misal anak mengalami masalah tumbuh kembang, maka bisa diterapi melalui namanya terapi okupasi terapi dan terapi bicara itu sendiri. Itu yang ada di layanan itu yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Jadi memang kategori anaknya untuk anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang gitu ya. Kembang, betul. Nah, konsep dari bimbingan dan keterapian ini sendiri seperti apa Pak? Konsepnya itu sebenarnya gini Bu Ika ya. Untuk terapi anak ini, okupasi terapi dan terapi bicara ini pelayanan memang sudah ada. Tetapi kita melihat bahwa pelayanan ini perlu dikembangkan. Perlu dikembangkan. Gunanya untuk apa dikembangkan? Untuk pelayanan yang kita akan berikan secara optimal kepada keluarga dan anak tersebut. Konsep dasarnya adalah yang pertama, kita akan mengoptimalkan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar itu sendiri. Yang kedua adalah kita melihat bahwa pelayanan yang ada sekarang ini perlu kita tingkatkan dengan cara respon time yang cepat tentang pelayanan. Sudah itu juga tentang data-data yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar itu sendiri. Sejauh ini Pak kan udah dilaksanakan ya dari tahun berapa? Untuk pelayanan anak itu sendiri sudah lama itu, tapi untuk konsepnya itu tahun 2020 kita dimulainya. itu. Nah, bentuk dari bimbingan dan keterapian ini sendiri seperti apa?
Bentuknya yang pertama bentuknya kita ada backup data. Backup Data tentang biodata dari ibu itu sendiri, ibu dari anak itu, dan juga di dalam backup data itu ada namanya terapi yang diberikan, tindakan yang diberikan, serta siapa yang memberikan. Gunanya untuk apa di backup data itu? Itulah yang saya bilang dari awal. Kita akan merespon cepat pelayanan yang kalau mereka datang ke rumah sakit Anil Bahar, dia tidak menunggu begitu lama untuk Udah ada mendapatkan datanya, terapi gitu itu ya. karena sudah ada datanya. Sambil kita menunggu rekam medik mereka itu. Yang kedua itu mereka mendapatkan orang tua itu akan mendapatkan yang namanya buku monitoring. Nah, buku monitoring ini berisikan tentang tindakan tanggal terapi, tindakan yang diberikan, pelaksana, siapa yang memberikan pelaksana tersebut. Nah, itu sama sepertinya dengan backup data. Tetapi yang buku monitoring ini akan dibawa sewaktu mereka terapi kembali ke rumah sakit Anil Bahar. Gunanya untuk apa? Buku tersebut? Yang pertama, orang tua bisa melihat terapi apa yang diberikan oleh anak saya. Bisa memantau, nah, itu dia memantau terapi apa, terapi sudah itu siapa yang terapinya, sudah itu tanggal berapa saya akan kembali lagi terapi ke rumah sakit Anil Bahar itu. Nah, itu untuk buku monitoring. Yang ketiga adalah kita lakukan adalah kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah orang tua. Kita akan langsung memberikan terapi ke anaknya. Dilihat oleh orang tua itu sendiri. Jadi di rumah nih? Iya, di rumah. Kita kasihkan terapi itu di rumah dan dilihat oleh orang tuanya dan bisa juga disaksikan oleh anggota keluarga yang ada di rumah itu tersebut, seperti kakek dan nenek. Bagaimana cara terapi itu memberikan terapi tersebut sehingga akan terbentuk kepedulian. Kami maksudnya sini, kami kunjungan ke rumah bermaksud agar supaya orang yang ada di rumah itu ikut peduli tentang tumbuh kembang anak masalah tumbuh kembang anak tersebut itu. Yang keempat itu ya bentuk bimbingan. Sambil memberikan terapi, kami terus membimbing kepada orang tuanya betapa pentingnya pemberian atau membawa anaknya terapi ke rumah sakit Anil Bahar tersebut. Sejauh ini Pak, dari tahun 2020 yang sudah dilaksanakan, pada setelah pelaksanaan itu udah ada belum dampak atau manfaat yang dirasakan oleh anak maupun keluarganya terhadap mungkin ada peningkatan terhadap gangguannya atau sudah tidak ada gangguan lagi gitu? Udah ada data belum tentang itu? Kalau untuk dampaknya itu kita mencakup cakupan kunjungan dari anak tersebut. Maksudnya gini, cakupan kunjungan untuk di unit terapi sendiri itu menjadi suatu peningkatan. Nah, itu karena adanya kepatuhan untuk datang ke terapi, sudah itu juga adanya barangkali promosi yang dilakukan dari mulut ke mulut bahwa ada terapi okupasi terapi wicara yang ada di rumah sakit Anil Bahar tersebut. Dampaknya itu peningkatan kunjungan itu sendiri. Jadi memang di dalam pada saat pelayanan itu sudah ada kesadaran dari orang tua juga untuk membawa anaknya rutin terapi ya Pak ya, agar ada peningkatan terhadap tumbuh kembang si anak ini gitu. Jadi kalau dari hambatannya sendiri dalam pelaksanaan kegiatan ini seperti apa? Hambatan itu sendiri gini Bu Ika ya, kita tahu bahwa kendala pada sumber daya manusianya kita kemarin itu bahwa makin banyak kegiatan yang kita lakukan. Contoh tadi mengisi backup data di komputer. Sudah itu juga
melakukan pengisian di buku monitoring, sudah itu juga melakukan kunjungan ke rumah dan termasuk juga bimbingan. Itu pada waktu tahun 2020 itu SDM kita cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Dan mengisi dengan kegiatan-kegiatan sebanyak itu. Tetapi alhamdulillah semenjak tahun 2021 kita mendapatkan tambahan 3 tenaga terapi lagi itu yang sangat membantu dari segi respon time tindakan yang akan diberikan kepada anak tersebut. Jadi anak tersebut keluarga tidak menunggu lama untuk mereka mendapat giliran terapi itu. Jadi berarti itu ada peningkatan ya dari tahun 2020 ke 2021. Peningkatan pasien gitu ya. Karena mungkin sudah tahu nih bahwa ada layanan terapi untuk tumbuh kembang. Jadi dari mulut ke mulut tadi ya. Jadi datang gitu dan alhamdulillah sudah dapat tambahan sumber daya manusianya gitu ya, terapisnya gitu. Dan itu juga Bu Ika, kita juga sudah melakukan suatu survei dengan menyebarkan kuesioner. Kira-kira pelayanan kita ini bagaimana? Itu. Jadi isian mereka kita ambil suatu sampel sebanyak 10 orang itu ya alhamdulillah dari 10 itu mengatakan peningkatan pelayanan kita ini dia menyatakan itu sangat memuaskan. Alhamdulillah ya. Berarti memang dampak dari inovasi ini memang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar ya Pak ya? Iya. Apa memang di Sumatera Selatan? Untuk pelayanan kita ya bisa untuk di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Rencana ke depan untuk pengembangannya seperti apa Pak? Rencana ke depannya itu ya kami mengharapkan memang nanti yang aplikasi yang kami buat ini dia langsung aplikasi langsung link ke SIP RS-nya rumah sakit. Sehingga data yang kami input itu terbackup dengan bagus, dengan baik dan tidak kami was-was untuk kehilangan data. Karena kalau misalnya ya kita secara manual ngisinya itu takutnya kan datanya sering hilang gitu. Tapi kalau dia link di SIM RS rumah sakit ya mudah-mudahan data itu tersimpan dengan baik. Yang keduanya itu kita nanti kita usahakan nanti ada komunitas yang berisikan tentang orang tua yang anaknya mengalami gangguan tumbuh kembang. Jadi mereka bisa nanti berkumpul, berbagi rasa, berbagi cerita, bagaimana pengalaman mereka dalam merawat anaknya yang mengalami gangguan tumbuh kembang. Oke Pak Amin, kira-kira pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah nih seperti apa nih kalau dengan adanya inovasi ini? Silakan. Pesan saya ya diri saya sendiri maupun orang tua, kalau misalnya anaknya mengalami atau menemukan masalah-masalah tentang tumbuh kembang anak tersebut, secepatnya konsultasikan ke dokter dan membawa ke terapi. Sehingga masalah tentang tumbuh kembang itu dapat terobatin atau diterapi dengan lebih baik lah dan bisa diatasi sedini mungkin itu. Dan ya untuk kesan saya untuk yang inovator, sekecil pun perubahan yang Anda lakukan itu merupakan suatu inovasi yang Anda buat. Karena inovasi yang Anda buat itu adalah mendukung terhadap pelayanan kepada masyarakat. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Direktur Rumah Sakit NL Bahar, serta manajemen yang terkait di dalam inovasi ini. Ya, inovasi ini
merupakan inovasi yang kami buat untuk pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Amin atas waktunya udah berbagi dengan kami di sini tentang inovasi yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar ya. Iya. Mudah-mudahan rencana-rencana pengembangan ke depannya ini bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan Iya, gitu ya, BK, dengan adanya sama-sama dukungan BK, ya. dari masyarakat dan pemerintah. Iya. Baik sahabat inovasi, kebutuhan layanan untuk anak sangat penting untuk tumbuh kembangnya, sehingga kita harus lebih concern dan mungkin memonitoring anak untuk lebih baik ke depannya. Selalu ingat, kita punya jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.